Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Ya, silakan. Gimana saudara? Bang Ada apa ini? Azam. Al-Quran kitab penjelas. Oh, udah pindah tema ya. Berarti udah tobat tentang Tuhan ya. Bosan itu terus gitu Oh, loh. iya, bagus. Begitu dong. Ada perkembangan ya kan Ya, sebagai silakan. bentuk upgrade diri kita. Benarkah Oh, saya tanya dulu. Apakah Bang Azam percaya Quran itu sebagai kitab penjelas? Ya, tentu sangat percaya toh. Oke, apakah Abang percaya bahwa Quran itu lengkap menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya, secara global. Oke, baik. Tolong jelaskan. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu, menurut Quran yang menjelaskan, menurut Quran yang lengkap, apa tujuan umat Islam berkitan? Silakan. Apa tujuan Ya, umat Islam fungsinya kitan itu biar berkitan? ngapa gitu? Mengikuti milahnya orang-orang terdahulu khususnya Abraham alaihi Iya, salam. biar ngapa? Biar ngapa? Sunatnya itu biar ngapa? Ia mengikuti milahnya orang terdahulu Oke, Ibrahim yang sunat bernama biar ngapa? Abraham. Ya, Ibrahim sunatnya itu biar ngapa? Biar bersih. Biar bersih, saudara. Ya, betul saudara. Terus Di mana apa? ayatnya? Bahwa Ibrahim sunat biar bersih di mana? Di Quran mana? Di dalam surah Al-A'raf. Saya bacakan. Apakah Tanda-tanda Ibrahim ayat, aduh, sunat sulit. biar bersih? Oh ya baik. Surat Al-A'raf ayat yang keberapa? Susah lagi kalau saya ditanya untuk menunjukkan ayat ini, Nah, saudara. ini ngarang bebas. Enggak ngarang ini bebas, saudara. Al-A'raf berapa? Jadi gini, Berat. tujuan saudara. Al-Quran. Bagaimana sih? Anda ini belum apa-apa sudah pernah. Lu di Al-A'raf mana? Anda. Bahkan dari Al-Fatihah sampai Anas tidak ada disebutkan bahwasanya Ibrahim itu bersunat, Bang Azam. Adakah Al-Quran menyebut bahwa Ibrahim berkitan? Apa adakah? Lalu kenapa Anda Nah. memfitnah Ibrahim berkitan? Tadi kan menurut Anda Al-Quran? bertanya, dengarkan saya. Informasi yang saya dapatkan dari saudara. Tadi saudara bertanya, apa fungsi hitan? Saya bilang biar bersih. Begitu. Iya, di Quran mana bahwa kitan biar bersih? Di surah Al-A'raf. Ayat berapa? Yang bunyinya itu wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, karena diharamkan kepada kalian segala perkara-perkara yang menjijikkan dan kotor. Begitu saudara. Kenapa Yang saudara ditanya kebingungan? Iya. kitan. Kitan itu Iya, gimana orang yang di tidak dalam khitan itu Quran? kan, dengarkan saya, orang yang tidak khitan itu kan jorok. Saya tidak Iya, bisa di teriak-teriak banyak Quran orang. surat berapa orang yang tidak khitan Surah itu jorok? Al-A'raf. Jorok orang yang tidak khitan itu. Oke, baik, Sekarang bayi saya berkitan berikan nggak? pertanyaan kepada Anda. Saya tanya dulu, Azam. Dengarkan. Bung Azam, saya tanya dulu, bayi itu jorok ya. atau suci menurut Al-Quran, menurut agama Islam? Bayi bersih dong. Bersih, Ketika suci. dia mengeluarkan kotoran-kotoran, dengarkan. Aduh, Ketika sebentar dia dulu. mengeluarkan- Anda ini takut Pelan-pelan. sekali. Menurut dijelaskan. agama Islam, bayi yang baru dilahirkan itu suci, betul? Bayi suci. Kullu Oke, mauludin apakah bayi yuladu ala itu fitrati. berkitan? Ya. Bayi bisa dihitan sejak kecil. Bukan masalah bisa Bisa. dihitan, apakah bayi berkitan? Bayi itu bisa dihitan semenjak kecil. Buset dah, buset. Kenapa Anda kebingungan, saudara? Yang ditanya bukan dia bisa dikitan. Yang saya tanya, apakah bayi itu terlahir dalam keadaan berkitan? Ah, gitu dong pertanyaannya. Tidak. Anda harus Tidak. perbaiki Sedangkan bertanya dengan tadi saya. bayi dikatakan pelan-pelan. Sedangkan tadi bayi dikatakan suci. Sedangkan kalau orang tidak sunat, tidak suci. Tapi bayi lahir dalam keadaan suci, ini yang mana ini makin pusing pala saya. Bagus. Saudara-saudara. Anda harus bisa membedakan kotor dengan suci, ya. Anda harus begitu di dalam Islam dibedakan. Kalau tidak berkitan kotor nggak? Kotor. Kotor, berarti bayi kotor nggak? Karena tidak Kotor. berkitan. Jorok, bayi kotor. Katanya bayi suci, gimana? Suci deh, Anda harus bisa bedakan. Suci, Aduh, berat, bersih. Anda begini-gini, Anda ini terjadi misinformation. Anda tidak tahu bersih, tidak tahu suci. Itu kekeliruan Anda, saudara.
Ya sudah, sekarang saya Suci tanya. itu belum Kalau tentu orang bersih. kalau orang Bersih tidak belum sunat tentu berarti suci. suci nggak? Orang yang Orang yang tidak tidak sunat, berkhitan itu bersih atau tidak? orang yang tidak khitan tidak bersih, Oke, di kotor. mana ayatnya? Orang yang tidak berkhitan itu tidak bersih di mana? Anda tidak perlu menanyakan ayat secara spesifik. Itu namanya Anda Itu ngarang perlu, bebas. itu hanya butuh menggunakan nurani Tapi dan gini, akal sehat Bung Ajam, saja, saudara. saya rasa begini, Bung Ajam. Sebenarnya Kenapa? sudah waktunya kita mendidik orang Islam yang awam-awam yang nggak tahu apa-apa ini dengan Iya. kebenaran. Loh. Oke. Sekarang Ganti jujur tema aja ini Bang berarti. Azam. Gini Bung Azam. Sebenarnya Sebenarnya di dalam Al-Quran ada nggak Ibrahim itu berkhitan? di dalam Al-Quran Ibrahim itu berkhitan. Tidak ada. Tidak ada. Cerita Abraham berkhitan itu Iya. kan adanya di dalam Bible, betul? Dari Nabi Muhammad juga ada disampaikan bahwa Ibrahim itu berkhitan. Iya, tetapi sumber yang paling awal menyebutkan itu adalah Bible, betul? Oke, kita Nah. iakan bahwa sumber yang dari awal adalah dari perjanjian lama, ya kan? Iya, di dalam perjanjian Dari mana lama. Bible-nya? Perjanjian? Oke, di dalam apa dulu perjanjian lama sebut? kenapa Abraham Perjanjian bersunat lama. coba? Oke. Aduh, Bang Azam ini Kalau kayaknya saya sinyalnya delay kayak begini. Saya sudah ngomong panjang lebar, dianya nanggepinnya 3 tahun lagi. Oke, dengar. Cobalah bagusin lah dulu Kedengaran nggak? sinyalnya, Bang Azam. Oke, udah. Udah saya nyalakan 2 perangkat ini. Dengarkan saya. Oke, Sudah Bang saya nyalakan Azam, 2 coba. perangkat. Maka Menurut sungguh Bible, sangat mustahil. menurut Bible fungsi Abraham itu bersunat biar ngapa? Itu adalah perjanjian kekal dia dengan Tuhan kalau saya tidak salah baca ya, begitu ya? Iya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa? Belum sedetail itu saya coba jelaskan. Nah, gini saya kasih tahu. Silakan. Dulu saya itu pernah membuat sebuah mohon maaf ini agak sedikit kasar bahasanya. Teori maling. Yang saya sebut dengan teologia maling. Nah, begitu. kenapa saya bilang teologia maling? Begini ceritanya. Inilah yang disebut dengan teologia maling. Gini, saya umpamakan dulu dengan bahasa yang sederhana. Ketika kita mencuri gagasan, mencuri ide, biasanya kalau ide itu curian, itu dia nggak tahu dia kenapa bisa begitu. Contoh, waktu ujian skripsi. Ya, cepat. Kan? Apa? Cepat jelasinnya lama sekali gitu. Ya, ketika orang skripsinya itu dari maling, dia tidak tahu kenapa itu ada di situ ketika diuji. Ini kok ada di sini, dia nggak tahu karena dia dapat ide itu dari nyuri. Nah, sekarang begini. Menurut Bible, Abraham bersunat, ya kan, khitan, dikerat kulit katannya, itu ada asal muasalnya. Karena Tuhan mengadakan sumpah atau perjanjian. Nah, di mana tanda sumpah itu adalah Abraham itu dan keturunannya harus mengerat kulit katannya. Itu sebagai tanda, bukan biar bersih. Bukan biar bersih. Tapi alasan biar bersih benar nggak? Enggak, dari mana biar bersih ya mandi lah gimana? Kalau biar bersih mandi. Secara ilmu kedokteran, orang yang sunat itu biar bersih. Secara ilmu kedokteran kalau saja sunat mengakui itu kalau nggak mandi juga tetap saja bau. Gimana sih? Ini kan salah satunya, salah satu opsi. Kok opsi? Bersih itu nggak ada kaitannya. Bersih itu mandi. Iya, bersih itu Gimana barang sih? dong. Barang tersebut kalau mau bersih harus dipotong. Kalau tubuh ingin bersih, mandi secara totalitas. Oke, sekarang secara begini. sempurna. Ini jangan ke situ dulu gini. Intinya, lari Anda. maksud Ya, dan silakan. tujuan sunat itu diadakan, diikat Tuhan sebagai materai perjanjian. Kalau orang berjanji itu kan ada tandanya. Contoh, Iya. kita janji nih. Sudah saya jelaskan tadi kan. Masih delay juga ini kita udah ngomong, dia mau ngomong. Gini loh, waktu kita berjanji, kita itu punya namanya sumpah, tanda bahwa kita pernah bersumpah. Tanda bahwa kita pernah berjanji, makanya disebut materai perjanjian. Nah, sunat itu merupakan tanda perjanjian bahwa Tuhan dulu pernah bersumpah kepada nenek moyangnya orang Israel. Nah, apa isi sumpahnya itu? Bahwa keturunan Abraham akan diberikan tanah orang Kanaan itu. Itu isi perjanjiannya. Bahwa dia akan menjadi Allahnya. Bahwa orang Israel itu akan menjadi umatnya. Itu isinya. Tapi di dalam agama Islam sunat biar bersih. Emang salahnya di mana? Loh,
Ini yang disebut dengan teologi, teologi maling tadi. Salahnya di mana begitu? Oke, di mana dalam Quran disebut sunat itu biar bersih? Astaga naga, ini sudah dijelaskan dari tadi. Bahkan Fungsi kata, sunat. oke, kata sunat pernah ada nggak dalam Al-Quran? Kata khitan. Oh, tidak ada. Tidak pernah Ya, kita ada. jujur-jujur Terus jawabnya. kenapa Anda bisa Ya. ngarang-ngarang lagi? Yang ngomong itu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Quran kita penjelas hanyalah Harus begitu Berarti dong. hanyalah Ini gom? saya cari. gom. Tidak, salah. Nah, aduh, Salah, benar salah. Anda Makanya nanya saya di mana bilang, instruksi Bang hitam gitu. Azam, Maunya Anda sebenarnya nanya di Quran mana itu perintah kita hitam penjelas dalam itu Al-Quran sebenarnya begitu. beneran atau kagak? Makanya Anda nanya sebenarnya di mana perintah hitam dalam Al-Quran. Begitu sebenarnya yang pas. Loh, Tidak Anda dari tanyakan hal awal tersebut. sudah saya tanya itu. Di Kapan mana Anda umat bertanya? muslim diperintahkan untuk berkitan, di mana dalam Quran? Ah, itu bagus ya. Perintah khitan di dalam Al-Quran ada di surah Al-Imran. Catat teman-teman di bawah ya. Perintah khitan di dalam Al-Quran ada di dalam surah Al-Imran. Catat teman-teman. Ayat berapa? Ya, kalau saya tidak salah ayat 31 dia berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, jika kalian mengaku mengikuti Al-Quran, mencintai Allah, mengikuti Allah, maka ikutilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad memerintahkan untuk khitan. Jadi narasi edis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab gombal adalah manipulasi Oke, dan berarti framing yang nyata, berarti saudara. menurut berarti Jelas, umat ya. muslim kalau mengikuti Follow Al-Quran teman-teman saja ya, akan biar sesat. dapat counter subhatnya edis ini. Gimana? Besok Bung Azam kalau naik ke sini, cobalah sinyalnya jangan pakai sinyal tetangga lah ya. Coba, saya udah ngomong. Baru Anda dengar 3 menit lagi, gimana? Nggak ada, ini sudah jelas saudara. Apa yang Anda terlambat dapatkan informasi dari Oke, saya? coba. Sudah jelas sekali. Oke, sekarang begini, coba ya, dengarkan baik-baik nih ya. Ketika orang Islam, dia hanya berpegang kepada Al-Quran saja, apakah dia akan sesat? Apakah ketika umat Islam berpegang teguh saja kepada Al-Quran, dia umat Islam yang sesat? Umat Islam yang sesat. Berarti Al-Quran menyesatkan? Tidak. Nah, Astagfirullah. kan gimana sih? Gimana sih? Anda ini framingnya saya ulangi lagi. keterlaluan. Kalau Quran hanya berpegang saja, kitabnya itu hanya Quran saja. Dia nggak pakai hadis, nggak pakai Quran doang. Apakah dia sesat? Kalau ada, dengarkan saya. Nggak, Jangan sebentar di dulu. framing. Kalau kayak gitu keadaannya, dia jadi orang Islam nih. Tapi dia nggak mau kitab-kitab ulama apa nggak usah hadis, nggak usah Quran doang. Sesat nggak dia? Orang Islam ini dia sesat. Sesat. Berarti Sesat. Al-Quran, kalau Al-Quran saja menyesatkan orang Islam. Karena apa? Anda tanya, mengapa demikian? Ditanya, enggak. Itu yang Kalau Al-Quran saja berarti menyesatkan orang Islam. Kenapa demikian? Anda bertanya Bukan, kenapa saya demikian? tanya dulu. Apakah Al-Quran saja, Quran only, itu akan menyesatkan Iya. orang Islam? Karena Al-Quran tidak Jangan memerintahkan karena seperti dulu, itu. jangan karena Jawabannya dulu, Bung Ajam, aduh, jangan Anda karena framing. dulu. Tidak bisa. Jangan karena Tidak dulu, bisa, jangan karena, tidak bisa. jangan karena dulu. Aduh, Tidak, Anda tidak ini bisa. delay, udah dibilang Anda ngeyel. Sinyal Anda itu delay. Bukan delay, bukan delay. Anda yang takut, bukan delay. Ya sudah, Anda sekarang takut. saya tanya, Bukan apakah delay. kalau Quran saja, hanya Quran, itu akan menyesatkan orang Islam? Kalau umat Islam, dengarkan saya. Berikan saya waktu sekitar 1 menit. Kalau saja umat Islam hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak mengakui kitab-kitab yang lain seperti hadis dan tafsir, maka dia umat Islam yang sesat. Mengapa demikian? Oke, Al-Quran tidak berarti memerintahkan kitab seperti itu. Al-Quran, berarti kitab Karena Al-Quran akan tidak menyesatkan seorang memerintahkan muslim. seperti itu. Karena Aduh, Al-Quran ditanya tidak apa, memerintahkan dijawab seperti apa. itu. Berarti kitab Al-Quran akan menyesatkan orang Islam? Tidak, karena Al-Quran tidak memerintahkan seperti itu. Gimana sih? Aduh, Anda yang salah. Aduh. Jadi dengarkan saya, Dis. Dengarkan saya. Anda jangan framing. Anda tidak bisa framing kalau dengar saya. Berat ini saudara-saudara. Tidak berat. Anda yang sudah mulai kalang kabut, saudara.
Anda Aduh. bertemu dengan orang yang biasa dengan permainan kata-kata. Saya sudah biasa dengan permainan kata-kata. Jadi mengapa umat Islam sesat? Karena dia tidak mengikuti perintah Al-Quran. Perintah Duh, Al-Quran disuruh gimana? mengikuti hadis. Al-Quran mengatakan bahwasanya Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu, Quran atau hadis? Al-Quran. Loh, kenapa Anda beralih kepada kitab lain? Al-Quran yang nyuruh. Kita disuruh berpegang Di teguh mana dalam kepada hadis. Al-Quran Itu berimanlah kamu Al-Quran kepada yang kitab Sahih Bukhari, di mana? Bagus. Di mana Gitu dalam dong Al-Quran beriman pertanyaannya. kepada kitab ulama, di mana? Bagus. Begitu dong pertanyaannya. Dari tadi kayak jawabannya. Saya bacakan ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nanti terjemahkan. Jangan khawatir, nanti saya terjemahkan. Tabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah katakanlah wahai Muhammad kepada Edis dan kepada Azam. Jika Edis dan Bang Azam ingin mengikuti Al-Quran dan Tuhan pencipta alam semesta, maka dia harus mengikuti Muhammad sebagai penyampai hadis. Begitu. Ada perintahnya, makanya. Baik, sekarang begini. Bukankah Al-Quran sendiri mengatakan membuat sebuah tantangan, betul nggak? Al-Quran itu hadis nggak? Betul. Enggak, saya tanya, Al-Quran itu hadis atau tidak? Bukan, Al-Quran bukan hadis, Al-Quran ya Quran. Ini. Kalau saya tunjukkan bahwa Al-Quran itu hadis, gimana? Ya silahkan. Nanti kita bisa bedah dari perspektif bahasa. Jangan bermain kata-kata dengan saya. Tidak bisa bermain kata-kata dengan saya. Tidak bisa bermain kata-kata dengan saya, saudara. Saya sudah biasa bermain kata-kata. Baik. Ada Al-Quran di sana? Sudah ada di sini Qurannya di dalam. Sudah masuk. Baik. Loh, kalau nggak ada Quran di situ nanti repot. Tidak usah, sudah masuk di dalam. Saya bukakan ya, misalnya di dalam Quran, sebentar, saya bukakan. Follow teman-teman ya, biar kalau syubhatnya Edis nih, saya juga biasa bermain kata-kata, jadi cocok. Follow. Baik. Biasa aja, Anda aja ngemis kok minta duit, masa saya minta follow nggak boleh ya? Baik. Saya tampilkan ya, saya tampilkan nih. Di dalam Quran surat yang sabar ya. Baik, sabar. Aduh. Gimana nih delay Anda ini? Sama-sama. Coba di dalam Quran, kalau kata hadisul mislihi itu surat berapa, ayat berapa itu? Masalahnya di sini nih pencarian saya ini selalu ini. Anda cari saja. Bahasa Inggris. Terlalu banyak yang redaksi-redaksi seperti itu dalam diksi Arab. Ada yang pernyataan ulama, ada hadis. Jadi saya bingung gitu. Al-Quran. Oh tidak ada. Yang ada itu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratin min misli. Maka datangkanlah surat yang semisal dengannya. Begitu. Tidak ada hadisin misli, tidak ada. Oh, ada. Sabar ya. Sabar. Adanya dalam Al-Baqarah itu, fa'tu bi suratin min misli. Bukan di Al-Baqarah, sebentar. Sebentar ya. Silakan cari ya. Sudah dijawab ya. Jadi untuk khitan itu teman-teman, dalilnya ada di surah Al-Imran. Kalau merujuk ke Quran semua ya, ada di surah Al-Imran ayat 31. Perintah untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana cari? Sabar ya. Iya, siap. Masalahnya Google saya ini mana? nggak apa-apa, bersorak-sorak dulu. Nanti kalau ada kan baru kita langsung selesaikan begitu. Iya, siap. Tidak apa-apa, saya tunggu, saya siap menanti ya. Sebentar ya. Ya, saya siap menunggu. Ini Edis, minta sumbangan teman-teman Kristen, silakan dikasih dia. Coba ya, surat Yunus ayat yang ke-38 coba. Surah apa? Yunus ayat yang ke-38. Yunus ayat 38. Am yaqulu naftara.
Qul fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Tidak ada. Mana? Mislihi Coba sama. Pak tampilkan Mislihi ayatnya. Semua. Mithlih semua. Bukan hadis. Yang ada mithlih. Mithlih itu artinya semisal. Iya, tapi ada juga katanya haditsun mitslihi. Aduh. Tidak ada saudara. Saya tidak bohong saudara. Tidak saya simpan di sini teman-teman. Saya tidak berbohong saudara. Yang ada mislihinya ada. Mislihinya ada. Iya, Yunus 38. Mislihi, tetapi haditsun mislihi ada itu ayatnya. Bukan haditsun mislihi tidak ada saudara. Aduh. Yang ada mislihi. Asyri suratin misli atau asyri suwarim misli. 10 Iya, surat itu yang tanda semisal bahwa Anda dengannya. tidak mengerti Al-Quran. Masalahnya saya tidak hafal Dia posisinya itu di gagal mana. saudara. Detik-detik edis gagal. Baik, nggak apa-apa saya Detik-detik. carikan ya. Iya, silakan cari. Tidak ada hadisin misli, tidak ada. Yang ada Bentar, asyri suwarim misli, 10 surat yang semisal dengannya, atau bisurotim misli, 1 surat yang semisal dengannya. Adanya begitu. Iya, Saya ini paling jujur saudara. Sabar. Ketika berdiskusi. Nanti kalau ketemu nanti babak belur, nanti kamunya saya bikin Iya, nggak aja. apa-apa. Saya akan counter. Jika seandainya Iya, saudara kalau dapat, kamu saya mah akan berikan semua sebuah di-counter counter. semua. Gimana? Aduh, ini detik-detik edis kebingungan ini saudara untuk mencari sebuah Bentar argumentasi ya. ya. Bentar. Ya, silakan. Hadis ya, tidak ada hadis saudara. Kamu tidak tahu. Ya, jika ada nanti saya berikan counter argumennya. Silakan. Ya, silakan. Jadi kamu tidak tahu. Sebentar ya. Itu surat keberapa sih ya? Yunus sudah, itu Enggak, Yunus itu sudah saya baca. bukan surat Yunus. Itu dalam surat apa? Surat At-Tur kalau tidak salah ya. Waduh, jauh sekali ya Tur. At-Tur itu udah mau selesai Al-Quran Tur. Makanya temanya jangan berat-berat Anda kesulitan sendiri dengan tema ini kan, Anda ganti tema saja begitu. Nanti saya berikan pertanyaan Anda kebingungan, ya kan? Ini tugas saya di sini tidak terlalu mengcounter balik Iya benar ya, ini. memberikan komparasi. Benar, ada di dalam surat At-Tur nih. Baik nih ya. Di dalam surat At-Tur nih ya. Saya bacakan ayat yang ke Bentar. Aduh, lama sekali sudah ya. Sabar. Iya, tidak apa-apa, tidak Kamu kan apa-apa. tidak Kita punya sabar. Al-Quran. Ini saya tunjukkan kepada kamu bahwa Quran itu adalah hadis. Ya. Nanti saya akan jelaskan juga. Kemarin kan kita sudah berbicara perspektif bahasa. Tidak. Kita kan kemarin sudah menjelaskan secara bahasa, secara istilah. Baik nih. Kita kan Coba sudah nih. biasa. Ini udah ketemu nih, nih. Quran surat At-Tur ayat yang ke-34. Coba baca. Oke, tunggu ya, saya ambil dulu ya untuk Ya, ambil Qurannya. untuk sebagai verifikasi. Tadi kamu bilang tidak ada hadis di situ ya. Coba. Nah, kamu sekarang. Ayo, silakan. Quran itu hadis, saudara-saudara. Kalian nggak tahu kalau Quran itu hadis. Nih, saya tunjukkan ayatnya di sini. Kita lama nyarinya langsung dibilang, seneng mereka kalau saya nyarinya lama. Karena Quran saya di sini tuh pencariannya teman-teman, bukan pencarian Indonesia. Kalau diketik langsung muncul. Kalau di sini yang muncul bahasa Inggris gitu loh. Nah, jadi kita harus agak sulit nyarinya di sini. Nah ini teman-teman nih, ya. Bentar ini saya turunkan dulu ya. Nah ini. Maka cobalah mereka membuat yang semisalnya ini lihat ini diedit sama penerjemah ini, memang penerjemah ini luar biasa benar-benar. Ayat berapa saudara? Ayat mana? berapa? Nih, surat At-Tur ayat 34. Oke, tunggu ya. Coba. Jangan langsung hilang begitu. Di sini hadis, di sini bahasa aslinya di sini hadis. Buatlah hadis yang semisalnya, tapi dibikin Al-Quran. Ayo, coba. Ayo, tampilkan. Baru belajar Quran kemarin sore aja. Mana Ajam? Lari kau Ajam, lari. Ajam, ayo lari kau kemana? Lari kau kemana Ajam? Lari.
lari. Nih, bihadis ini. Ya. Disuruh membuat semisal hadis yang semisalnya. Dilakuin sama orang Islam. Dibikin hadis Bukhari. Ayo, mana? Ajam. Lari kau kemana, Ajam? Kemana kau lari? Kabur dia. Habis ini dipencet tombol lari. Hilang dia kan? Ayo, baca. Ajam! Aduh, si Ajam mau melarikan diri. Oke. Ayo. Aduh. Ayo baca. Falyatu bihaditsim mislihi Oke, in hadis kuntum nggak tulisannya? shodiqin. Hadis Ya, nggak tulisannya? Betul, ya betul. Hadis? Ya, Oke, disuruh nggak tantangan membuat hadis semisalnya? Coba. ya. Hadis itu apa secara bahasa? Tadi kau bilang Quran bukan hadis. Ayo, nangis Oke. sekarang, nangis. Dia nangis. Dia aja nangis. Hadis secara bahasa itu artinya berita. Oke, jadi Quran ini hadis nggak? Ya. Oke. Secara bahasa Quran itu hadis. Tadi Secara kau bahasa bilang, Al-Quran kau itu bilang Quran hadis. bukan hadis sekarang. Mewek sambil nangis dia ngomong iyanya. jadi Quran adalah hadis, setuju? Setuju? Iya, wahai orang Islam, dengar. Al-Quran adalah inilah al-hadis. hadis. Dengar dulu. Al-Quran inilah hadis yang sesungguhnya. Nah, Bukan bahkan sesungguhnya, kalian ditantang Al-Quran. nih. Maka cobalah mereka membuat hadis. Di sini dipelintir sama terjemahan, disuruh membuat Al-Quran. Enggak. Ini tantangan disuruh membuat hadis. Nah, justru malah orang Islam yang jabanin tantangan ini. Dibikinlah Oke. hadis ini, dibikinlah. Jadi tobatlah kau Azam. Quran itu sebenarnya hadis. Oke, saya jelaskan. Silakan, sudah bisa saya jelaskan? Belum? Nangis. Al-Quran adalah hadis. Ayo, coba gini. Anda takut. Coba bilang sama seluruh umat muslim bahwa Al-Quran ini adalah hadis. Coba, ayo. Kau bilang. Ngapain? Begini. Ngapain? Dengarkan saya. Bilang dulu. Bilang Ajam. Al-hadis itu Sebentar dulu Ajam, adalah katakan dulu. sebuah Umat berita. muslim yang dikatakan Edis TV adalah benar bahwa Al-Quran adalah hadis. Ya bilang. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Aduh. Ayo, coba ayo bilang, yuk. Bilang. Jadi sudah bisa saya jelaskan belum? Enggak, Takut bilang dulu sekali itu, yuk, mendengarkan bilang kamu dulu. penjelasan. Al-Quran itu adalah Hadis. sebuah berita yang Allah Subhanahu wa Hadis nggak taala Al-Quran itu? kabarkan kepada manusia. Salah satu Udahlah, berita di Aduh dalam bahasa Ajam, Arab itu adalah hadis. Al-Quran adalah Hadasannya hadis Ajam. diberitakan Tadi kepada kamu saya. bilang tidak Ajam. Aduh. Anda ini gimana sih? Ajam. Dengar loh, Ajam, antum ini saya anggap sebagai orang Islam yang mumpuni. Tolonglah Iya, berikan iya, jawaban, saya. berikan jawaban Enggak, saya kepada sudah kaum jelaskan muslimin yang tadi. awam-awam. Orang Islam yang nggak tahu apa-apa bilang yuk. Wahai umat muslim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hadis. Dengarkan Bilang saya, yuk. secara bahasa apa yang disampaikan oleh Al-Quran ya itu bisa disebut sebagai hadis karena hadis itu artinya pemberitaan. Berarti Al-Quran itu hadis, betul? Al-Quran nanti di framing hadis secara gimana disampaikan ini, oleh gimana baginda. ini? Tidak, ini untuk menghindari framing. Saya ingin menghindari Sebentar. framing. Al-Quran bilang nggak bahwa Al-Quran itu loh adalah hadis? Bilang nggak dia? Al-Quran mengatakan hadis, ya. Oke, Al-Quran itu adalah hadis. Nah, ditantang nggak disuruh membuat hadis yang semisal Al-Quran? Hadis dalam makna apa nih? Anda ngerti hadis Disuruh itu apa? membuat hadis Enggak. yang semisal yang ada di situ. Ya, Betul hadis nggak? itu apa dulu? Hadis itu apa dulu maksudnya gitu? berita, informasi. Gitu, Nah, informasi, sekarang disuruh kan berita. membuat tantangan, kan ada tantangan. Jikalau Ya. itu tantangan, buatlah hadis mislihi yang bihadis semisal betul. dengannya. Yang semisal betul. dengan hadis ini betul. Nah, Justru kalian yang bikin hadis Bukhari, hadis ini, hadis itu kekeliruannya hadis ini, makanya. Ini seperti istilah rob berat yang kerja. Ini saudara. seperti istilah rob yang pernah kita bahas kemarin. Sudahlah, Hadis secara Ajam. bahasa Ajam, itu artinya saya belajar, pemberitaan. ya Ajam, saya belajar Aduh. agama Islam. Sampai tanah ini saya belajar agama Islam. Ketemu dengan orang-orang Islam yang pinter-pinter. Yang belajar di sini.
Kamunya bilang Al-Quran bukan hadis, tapi sekarang ngaku Al-Quran itu hadis. Gini Dis, Al-Quran itu secara bahasa bisa dikatakan sebagai hadis. Iya, Al-Quran terus itu kenapa? banyak. Dengan hadis yang mana lagi? Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat begini. Dengan perkataan mana lagi? Di situ perkataan di situ adalah hadis. Dengan hadis mana lagi mereka akan percaya? Ternyata orang Islam masih percaya kepada hadis yang lain. Hadis Bukhari, sudah hadis gimana Muslim, sih? hadis Hadis itu ini. sebenarnya berita. Ya, dengarkan. Hadis itu berita, maka Iya, hadis itu bisa makanya saja Al-Quran bersumber bilang dari wartawan. dengan perkataan mana lagi mereka akan percaya. Betul nggak? Ada Nah, ayat begitu. hadis ini, saudara dengarkan saya. Hadis secara bahasa bisa bersumber dari wartawan. Kenapa Iya, Anda perlu makanya mempersempit? Al-Quran bilang dengan perkataan mana lagi mereka akan percaya. Surat berapa sih itu? Surat berapa? Coba saya tunjukkan dulu ayatnya. Jangan-jangan Anda Ya, nggak cari. tahu lagi nih. Tidak terlalu banyak disi-disi yang Nggak, masalahnya unik ini dari Anda Google gitu. saya ini Google Amerika, jadi nggak bisa ini. Kalau diketik ini munculnya pencarian sini, maka sulit makanya. gitu ya. Ah. Dengan perkataan mana lagi gitu ya? Duh, Iya, susah sekali dengan nih. perkataan mana lagi kah mereka akan percaya? Surat berapa itu teman-teman? Tampilkan di bawah. Aduh, masalahnya pencarian Google saya ini teman-teman. Gimana? Saya lagi men-setting ini nggak bisa-bisa. Mungkin Al-Mursalat mungkin. Ayat terakhir Al-Mursalat coba Anda cek. Fabi Oke, ayyi coba ya. haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan perkataan mana lagi kamu akan beriman. Mungkin coba Ya, Al-Mursalat. coba Al-Mursalat surat berapa? terakhir. Ayat terakhir. Coba. Betul nggak? Bentar, Kalau saya betul cari berarti artinya saya ya. lebih cerdas daripada Google Anda. Artinya. Enggak, masalahnya pencarian sini itu. Coba surat Al-Mursalat. Masalahnya saya tuh nggak terlalu hobi gitu. Dikit-dikit baca gitu. Apa sih itu? Membuang waktu bagi saya. Karena saya sudah biasa di segala sesuatu itu cukup didiskusikan dalam otak saja gitu. Coba Al-Mursalat bener nggak? Sebentar. Al-Mursalat ayat terakhir, pendek kok surah Al-Mursalat itu. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Betul nggak? Saya bantu nih Anda. Surat Al-Mursalat berarti ayat 50 ya. Ya, coba betul. Bentar. Maka kepada betul, mantap nih Azam nih. Lebih hebat kau daripada Juma. Tapi sayangnya orang muslim malah mensupport Juma. Supportnya banyak kepada Juma, sama Juma dibelikan apa saudara-saudara? Tidak usah Dibelikan bawa orang headset lain di sini. seharga Saya tidak mobil ingin terjadi Avanza. konflik. Ajam, Anda terlalu gini jago loh. framing. Gini, saya tuh nggak gini loh. Umat muslim itu, saya nggak mau banyak umat muslim yang nggak tahu apa-apa, yang lugu. Mereka malah mensupport Juma. Sama Juma supportnya malah dibelikan headset seharga mobil Avanza. Lu iya. Aduh. Lu dia malah menghitung dolarnya di atas meja. Pamer-pamer dia katanya. Sedangkan tidak si usah Valen framing yang orang lah. malam ditelantarkan sama dia. Nih, saya tampilkan ini. Dengan hadits Ya. mana kamu akan percaya? Nih, saya tampilkan. Nih, biar umat Islam belajar sama saya. Jangan kalian anti saja sama saya. Jikalau datang informasi dari orang kafir, janganlah kamu langsung menolaknya atau Jadi betul ya, tetapi bahwa belajar. Al-Quran itu hadis secara bahasa. Sebentar. Ya. Maka kepada perkataan apakah selain ini dalam tanda kurung nih Al-Quran nih, tapi di dalam aslinya, bahasa aslinya nih ya, coba baca Ajam. Fabi ayyi, udah baca aja, agak rabun saya. Ya. Maaf, saya tidak terlalu jelas. Fabi ayyi haditsin ya, dengan hadits mana lagi nih, bahasa Indonesianya ini hadis nih, dengan hadis yang mana lagi mereka itu akan beriman selain daripada yang Al-Quran ini. Terus, Bener nggak? kurang jelas ya kalau dari saya. Iya betul. Bener nggak? Iya. Bener nggak bahwa Al-Quran ini adalah hadis? Secara bahasa Al-Quran adalah hadis. Iya, makanya Al-Quran Tapi bukan membuat hadis. sebuah pertanyaan yang sarkas. Tapi dengan bukan hadis yang hadis mana lagi mereka akan percaya? dengar. Ternyata orang Tapi Islam bukan percaya hadis kepada hadis sebagaimana yang lain. yang dipahami oleh Edis yang mengatakan saya bahwa tanya. Al-Quran Oke, ini dengan hadis mana lagi mereka akan perspektif percaya? apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad, bukan? Loh, ini sebuah sindiran loh, kepada orang-orang. Iya. Mereka Terus ini mau masalahnya di mana? percaya dengan hadis yang mana lagi selain daripada Al-Quran ini? Coba. Ya, terus problemnya di mana gitu? Ada problem apa Ini kan dengan ini diksi-diksi kata hadis perkataan itu? ini saya bold dulu ya, saya bold dulu sebentar. Oh iya, Bold saya dulu. tebalkan silakan.
Sebentar saya bold dulu teman-teman. Kalau pakai komputer Anda kontrol plus B. Bukan, ini pakai HP ini. Nah ini Aduh nih. ya. Maka kepada perkataan, nah ini kata perkataan, bahasa Arabnya ini adalah hadits. Ya, maka kepada hadits, apakah Terus? selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Ya, masa problemnya di mana tuh problemnya? Maksudnya Al-Quran ini ingin mengajak kalian orang Islam supaya kalian ini percaya kepada hadits yang dalam Al-Quran ini, bukan hadits yang lain. Oh, itu framingnya begitu ya? Malah kalian percaya kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang bilang Muhammad Sahih Muslim, menikahi anak Sahih kecil, Bukhari, yang bilang itu Muhammad dari kena Muhammad. sihir, yang bilang Enggak. Muhammad salah ngasih tahu petani kurma, katanya begini, ternyata Enggak, mereka maksudnya malah gagal panen. problemnya apa? Ketika umat Islam percaya dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, problemnya apa? Masalahnya Saya tidak kalian ingin nggak pernah memberikan komparasi konsisten, lain ini. disuruh buka Bukhari, kalian salah-salahin Bukhari. Enggak kok. Problemnya di mana ketika umat Islam Problemnya percaya dengan Al-Quran sudah Bukhari? sindir kalian, maka dengan hadits yang mana lagi mereka akan percaya selain daripada hadits yang ini, yang dari Al-Fatihah sampai Anas ini? Mau dengan hadis yang Ya. mana kalian percaya? Terus ada apa gitu? Ada apa? Maksudnya adakah larangan? Masalahnya kalian tidak percaya bahwa hadis Saya kalian percaya. kepada Siapa yang hadis tidak percaya? lain. Siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran? Siapa? Adakah umat Islam di sini yang pernah naik di Komat Ladies lantas tidak percaya dengan Al-Quran? Ada Oke, nggak? sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu? Jelas percaya. Oke, kenapa Anda pergi ke kitab lain? Karena Al-Quran yang nyuruh. Anda ini gimana sih? Sudah saya ulang-ulang dari Al-Quran tadi. menyuruh supaya kalian beriman kepada Al-Quran, bukan beriman kepada kitab-kitab Al-Quran sebelum nyuruh Al-Quran. untuk mengikuti Nabi Muhammad. Al-Quran Al-Imran ayat menyuruh 31. kalian Gimana beriman sih? kepada kitab-kitab sebelumnya, betul? Ya, pesan. Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul nggak? Oh iya, nanti ya kita Alasan mau pergi. Oke. Malam ya. Oke, lanjut. Ya. Bung Azam, bukankah Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin supaya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Betul. Beriman kepada Injil dan Taurat. Betul. Kenapa kalian Ada sekarang apa? malah anti kepada Injil, anti kepada Taurat? Bagus. Bilang Yang aja kalian dimaksud- takut nanti kalau suruh beriman kepada Injil pada Enggak, Taurat. Anda takut lagi nih. Anda sudah mulai menjauh. Tadi kan saya menjelaskan beberapa poin tentang apa yang di framing oleh Edis. Tadi Edis mengatakan mengapa umat Islam tidak harus mengikuti kitab-kitab selain Al-Quran seperti hadis Bukhari Muslim dan seterusnya. Karena di dalam Bukhari Muslim itu terdapat penyampaian Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada instruksi atau perintah untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Jadi tidak ada salahnya mengikuti Bukhari Muslim. Sudah selesai. Oke, sekarang saya Singkat tanya, sekali kan? Muhammad sendiri Sekarang kalau ini, dikit sebagai komparasi. Anda harus hormati saya sebagai tamu. Sebagai komparasi, ya kan? Sekarang Anda semestinya sebagai komparasi dari saya nih menunjukkan juga kepada saya, barangkali saya agak tertarik gitu kan terhadap apa yang Anda sampaikan, mana perintah dari Yesus untuk beribadah pada hari Sabtu pada hari Minggu gitu ya. Pada hari Minggu di gereja, kemudian dengan melakukan gerak-gerik ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman Kristen pada hari ini, nyanyi-nyanyi, duduk di atas kursi dan seterusnya. Sekarang gantian lah ya, saya menjelaskan agama Kristen ya, soalnya kalian kalau gitu bahas agama dong, kalian saya langsung adil, tinggal ya. dunia. Kita jelaskan agama Kristen sekarang. Sudah tuntas tadi, saya berhasil menjawab, bahkan saya bantu dia. Mana? Wow, sembarangan. Tentang hadis tadi saya bantu Anda loh, Bang menunjukkan di surah Adam, Al-Mursalat tadi. dengerin. Ya, silakan. Tadi, Jelaskan. memang sinyal dia ini kayak begini nih. Ini Felix, siapa Silakan Felix jelaskan. ini? Siapa Tidak, Felix silakan ini? jelaskan. Mau ngajak saya kohosan. Gini, sebentar, Bang Azam. Ya mungkin Anda mau Tadi- kohosan, silakan, saya turun lah kalau gitu. Enggak, nanti gini. Tadi Anda bilang bahwasanya di mana perintah Yesus supaya beribadah hari Minggu. Masalahnya begini. Anda ini buat pertanyaan itu udah salah. Aduh, salah di mana lagi? Gini, baik. Salah saya Apa ternyata. pengertian beribadah? Jelaskan. Bermain kata-kata. Nggak, silakan jelaskan, saya minta Saya menjelaskan kok. jelaskan. Ya. Banyak orang ini makanya bahasa orang awam jangan dipakai karena orang awam tuh nggak ngerti apa-apa. Memang masyarakat awam memahami ibadah
dengarkan dulu. Orang awam memahami ibadah itu pergi ke rumah ibadat, pergi ke gereja, pergi ke masjid. Itu pengertian ibadah menurut orang awam. Padahal makna ibadah bukan sesempit itu. Ibadah itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya adalah avodah. Nah, apa kata dasarnya? Dari kata abd, abdi atau hamba. Jadi arti ibadah itu adalah penghambaan diri. Penghambaan diri kok cuma hari Minggu? Kagak. Penghambaan diri Bagus. itu dari jam 7 pagi ke jam 7 pagi, bukan hari Minggu doang. Bagus. Mantap jawaban ini yang saya Jadi tangkap, pertanyaanmu salah. Kenapa? Iya. Mana dalilnya ibadah hari Minggu? Loh, ibadah bukan hari Minggu doang. Gimana sih? Bagus. Nah, makanya Sudah? Belum. jangan gunakan bahasa-bahasa atau terminologi orang-orang awam. Jadi kacau nanti diskusi kita. Nah, lalu gini. Bagus. Di mana dalilnya jingkrak, nyanyi-nyanyi gitu. Betul? Betul. Betul sekali. Begini Ajam. Di dalam Bible saya akan tunjukkan ya, ketika Tuhan membuang Firaun dan bala tentaranya ke Laut Teberau, apa yang orang Israel lakukan? Nih, saya bukakan dulu ya. Nih, saya bacakan. Ada korelasinya nggak dengan pertanyaan saya ini? Ada nggak? Iya Yang dong. sampai tidak ada? Tadi kan, iya, tadi kan silakan. jingkrak toh, terus penyanyi-nyanyi kan, betul nggak? Iya. Betul nggak? Betul, Nah, betul. Luapan kegembiraan kepada Tuhan itu bisa Daud saja ketika dia mengangkat tabut Tuhan, memindahkan tabut Tuhan, ketika Daud memindahkan tabut Tuhan, Daud tuh jingkrak sambil telanjang bahkan dikatakan. Gimana kamu? Iya, iya. Iya, iya, Sebentar. iya. Nanti saya tunjukkan orang Islam jingkrak nanti kamu nggak? Nih, benar kan? Nih, Keluaran pasal 15. Saya bacakan dari awal nih ya. Nih. Harus ada korelasinya ya. Tapi sebelum pasal 15, kita ke pasal 14-nya dulu ya. Di sini Firaun akhirnya Firaun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan ya. Ketika dilihat Tuhan oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi dan seterusnya. Lalu di sini dikatakan maka Miriam ya, Nabiah itu, sebentar. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana dan menari-nari. Mereka bersorak-sorak. Merayakan kemenangan. Jadi kalau di gereja merayakan berkat Tuhan. Wah, Tuhan telah berbuat baik kepada kami. Tuhan begini memberkati kami. Ya, kami ekspresikan dengan bersorak-sorai. Bukan. Jadi, dengar dulu, bukan begini. Iya, silakan. Nah, kalian saja ditanya kayak begitu, ngapain nggak tahu? Orang Islam kalau ditanya, coba ditanya. Kenapa orang Islam begini? Kenapa begini? Ada perintah Muhammad. Pasti orang Islam pusing sendiri. Ada perintah Nabi Muhammad, ruku, sujud. Bukan masalah perintah perintahnya. Saya tanya, kenapa harus begini? Loh, ada instruksinya begitu loh. Iya, walaupun itu karangan ada. kalian lah. Sebentar, Bung Ajam. Walaupun itu instruksi Muhammad kayak karangan ulama kayak saya tanya, kenapa begini? Ada instruksi Muhammad gimana sih? Iya, kenapa begini? Kenapa nggak gini gitu? Kenapa harus Loh, gini? kan kalau instruksinya begitu umat Islam Nah, ini. makanya saya bilang kalian bikin gerakan tapi kalian bingung. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Satu-satunya umat yang bingung kamu ngapain kayak begitu cuman kalian. Begini, kami ini dengarkan. Kami sebagai umat Islam ketika melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, itu harus ada instruksinya dari Quran dan hadis. Ketika tidak ada instruksinya, yang saya tanya dengarkan bukan saya. itu, Bung Ajam. Yang saya tanya kenapa harus begini? Yang jelas segala sesuatu itu kita melakukan ada perintahnya. Pertanyaan saya tadi, Iya, hari pertanyaannya Minggu kenapa itu ada begini? nggak Kenapa perintahnya? harus begini? Artinya Enggak, apa maknanya? Pertanyaan saya hari Minggu tadi ada nggak perintahnya? Anda belum jawab loh.
Gimana? Ada Bukan nggak cuma hari perintahnya? Minggu doang, Ajam. Dengar ya. Enggak. Orang Kristen itu ke Aduh. gereja bukan cuma hari Minggu doang. Ada yang ke Tapi hari ini, gerejanya. faktanya hari ini kita Kok melihat faktanya? teman-teman Kristen. Masalahnya Fakta, kamu kita nggak bicara tahu. fakta. Ajam Enggak, dengerin. bukan nggak tahu. Bukan Ada nggak yang tahu. ke gerejanya itu hari Rabu, ada yang Selasa, ada yang Minggu, Ya, ada itu yang tidak. satu minggu itu 3 kali. Itu sebagai hal yang tidak berkaitan dengan Ya, apa berkaitan yang diinstruksikan oleh pendeta. Ya hari ini yang Rijal, dilakukan oleh pendeta yang memberi kegiatan dasarnya secara itu resmi adalah, itu hari dengar. Minggu. Dasarnya itu adalah, nih, janganlah kamu memisahkan diri atau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, kata pertemuan itu, bahasa aslinya itu gereja. Pertemuan kudus yang dilakukan oleh orang Yahudi hari Sabtu, ya, peribadatan Hari oleh apa Yahudi hari aja kok hari Sabtu Sabat. doang, bukan hari Sabtu doang. Orang-orang Yahudi itu mengkuduskan hari Sabat, ya, di dalam Quran juga jelas demikian. Pertanyaan saya, mengapa orang Kristen mengkuduskan hari Minggu? Itu atas perintah siapa? Loh, kami ini ke gereja bukan Minggu Dia doang. kesulitan, Ada hari ini. saudara. Loh, sekarang oke, kepada hari Minggu begini. Baik, begini ya. Begini, pertama-tama hari Minggu itu sendiri artinya kebangkitan Tuhan. Maksudnya Tuhan, kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus. Nah, Enggak, jadi Minggu makanya itu di bahasa situ apa? Enggak, jangan Anda karang. Minggu itu kebangkitan Tuhan berasal dari kata mana itu? Dari kata apa itu? Biar kita dari bisa verifikasi. bahasa Portugas, kalau nggak Portugil lagi. Portugal. Udah kebingungan dia. Iya, sebentar nih, sebentar. Minggu itu dari kata Domingos, sebentar ya. Iya, artinya menyembah Tuhan. Sebentar, nih. Ya. Ada kebingungan ini kan? Macet kan Anda kalau Ini saya lagi ditanyakan tentang bacakan Kristen. ini. Ya baca Nih, cepat. kata Minggu diambil dari Latin dies Dominicus yang berarti dia dosenhor, yang berarti hari Tuhan kita. Maksudnya di situ berbicara mengenai hari bagaimana Yesus bangkit. Oh, betul. Wah, sekarang begini, masalahnya Yang suruh hari kami. siapa? Pertanyaan saya itu loh. Yang dulu suruh itu aja, siapa? gini loh. Yang suruh. Jangan, Aduh, Anda belum jawab Anda, saudara. Jangan Anda menjauhkan ngeles, diri saudara. atau memisahkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus itu. Yang Itu suruh gak cuma itu Minggu siapa untuk doang, beribadah hari pada hari apapun. Minggu? Enggak, yang Oh, bahkan suruh. kami ada lagunya aja. Hari Yang suruh Senin, siapa gitu? hari Sederhana Selasa, sekali loh. hari Rabu. Dengar, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Gimana sih? Yang suruh, pertanyaan saya, yang suruh untuk melakukan ritual-ritual tertentu pada hari Minggu itu siapa? Udah, kalau Anda jawab saya nggak ngeles, saya nggak akan membantah. Itu sudah kebiasaan dari masa purba gereja. Ada yang mau hari Sabtu, ada yang mau hari Minggu, ada yang mau hari apa aja nggak masalah. Berarti bukan perintah dari Tuhan ya, fix. Beribadah pada hari Kenapa Minggu kamu bukan membuat perintah agama dari Kristen Tuhan. seperti agamamu? Anda jawab dulu, berarti fix beribadah pada hari Minggu bukan perintah Tuhan. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus bukan. memerintahkan beribadahlah kamu atau beribadah aja kamu tidak mengerti. Beribadah tadi sudah saya bilang. Anda ini Beribadah itu menghambakan terlalu diri. menjelimet, Bukan cuma hari saudara. Minggu. Anda kan saya menganggap, saudara, dengarkan saya. Anda hargai saya sebagai tamu dong. Nah, silakan. Saya kan menganggap selama ini sebagai orang yang intelektual. Saya menganggap Anda selama ini sebagai orang yang intelektual. Tadi sudah Saya dijelaskan hanya memberikan pengertian sebuah ibadah apa? pertanyaan. Iya, saya sudah tahu. Secara bahasa saya sudah dapat poinnya, saudara. Apa Sekarang, ibadah itu? Untuk mengkerucutkan. Sebentar, apa ibadah itu artinya, tadi? memberikan sebuah penyembahan kepada Tuhan, begitu kan? Iya, apa ibadah itu tadi? Saya sudah jelaskan. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Aduh. Aduh. Percuma tadi saya ngomong panjang Aduh. lebar. Dengar. Ibadah itu kan bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya itu adalah avodah. Tahu nggak apa artinya avodah? Avodah itu Silakan sebenarnya jelaskan. artinya maknanya itu kerja. Maksudnya itu. Tapi pengertiannya itu adalah menghambakan diri. Kata dasarnya itu abdu, penghambaan. Maksudnya kerja, menghambakan diri. Jadi menghambakan diri bukan cuma hari Minggu doang, gimana sih? Iya, nah saya sudah jawab tadi. Ibadah itu artinya menghambakan diri kepada Tuhan. Kan itu jawaban saya sudah mewakili tadi. Pertanyaan saya loh, jangan Anda bingung kemana-mana. Berarti ibadah, avoda, atau menghambakan diri kepada Tuhan pada hari Minggu, mengkhususkan hari pada hari Minggu, ini bukan perintahnya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan, betul tidak?
suruh hari Minggu begitu. Iya, bukan Kalau perintahnya kalau Tuhan kalau Abraham, bunyinya Ishak dan Yakub, kalau bukan kan? bunyinya ke gereja lah kamu hari Minggu, nggak ada. Iya, berarti bukan perintahnya Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub, bukan kan? Perintahnya adalah berbakti, berbakti. Hiduplah kamu dengan kudus dan Menjelimet tidak ini, bercacat celah. berat Karena memang kamu ini pertanyaan karena saya kamu ini. membuat pengertian ibadah itu pergi ke rumah ibadah. Sederhana sekali ini, saudara. Iya, Anda sederhana, pahami saja tapi kamu nggak pertanyaan saya. paham gimana? Aduh, terakhir nih mungkin Anda terlalu sulit ini menjawab pertanyaan Terlalu saya. sulit gimana? Anda kesulitan. Saya jelaskan ya, mudah Anda mengerti dengan bahasa Indonesia. Silakan. Nah, oke. Melakukan ritual ibadah sebagaimana Ritual yang nggak ada, dipraktek. ritual begitu nggak ada. Aduh, Kok ritual sih? Anda takut sekali. Oke, saya Karena kurangi. kamu telah membuat agama Kristen itu harus sesuai dengan agama Islam. Tidak. Saya ulangi kalau begitu. Saya Gimana ulangi sih? diksi katanya. Melakukan sebuah kegiatan sebagaimana yang dipraktekkan oleh umat Kristen pada hari ini, yaitu pada hari Minggu, bukan atas perintahnya Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Betul apa tidak? Tidak betul. Mana dalilnya? Ya, karena Yesus sendiri pun dia datang ke rumah-rumah ibadat pada hari-hari tertentu, hari Sabat, hari ini segala macam. Yesus datang pada hari apa? Sabat atau hari Minggu? Apa Sabat, pengertian Sabat? Sabtu. Sabat itu Sabtu. Aduh, Anda tidak Makanya tahu. saya bilang ini adalah botol yang Dia nyata. mau framing Baik, lagi dengar, ini, dengar, saudara. dengar Ajam, saya tanya. Arti Sabat itu sendiri apa? Sabtu. Salah. Sabat Apa? itu artinya perhentian. Iya, pada hari apa di Loh, perhentian tersebut perhentian itu terjadi? bisa hari apa saja, gimana sih? Tapi prakteknya yang dilakukan Hari oleh orang-orang perhentian Yahudi dan itu Yesus sendiri bisa pada hari apa? jatuh pada hari apa saja. Contoh. Kamu memulai, memang di dalam perjanjian lama, itu hari itu dimulai 6 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh ada hari perhentian. Loh, kalau orang memulai kerjanya hari Rabu, berarti perhentian dia jatuhnya nanti hari apa? Hari Selasa. Ini permainan kata-kata. Loh, bukan Ya, begitu. tidak apa-apa. Tapi dulu sudah dibuat apa? Karena Tuhan itu menghitung hari ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Di situ dimulai. Makanya kalender Yahudi itu dimulai dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada hari pertama bulan Abib. Nah, makanya di situ disebutkan pada hari keluarnya bangsa Israel. Di situ dimulainya hari. Nah, masalahnya sekarang kan orang nggak begitu, gimana? Tapi yang lebih daripada gini. Itu Masalahnya gimana? masalahnya begini, ya. Di dalam apa namanya agama Kristen itu tidak seperti dalam agama Yahudi. Karena Yesus Kristus itu sudah menjadi materai yang baru. Jadi kita tidak hidup lagi sesuai dengan hukum-hukum atau kaidah-kaidah di dalam perjanjian lama. Maksudnya secara mutlak seperti itu. Ya, berarti simpulkan dulu dong. Tidak ada Apa? kesimpulan dari Kesimpulan Anda gimana? nih. Ngambang kemana-mana ini Anda ini menjelaskan. Pertanyaan saya tadi kan, bahwa apa yang dilakukan oleh orang Kristen pada hari Minggu itu tidak ada instruksinya dari Tuhan yang ada di perjanjian lama. Kalau Betul apa tidak? kalau bunyi instruksinya berkumpullah kalian hari Minggu, ya nggak ada. Tidak ada kan? Nggak ada kalau bunyinya kayak Iya, begitu. berarti ya udah gitu aja sederhana sekali Tapi kok apakah dengan saya itu ini. salah? Apakah terus salah kalau berkumpul hari Minggu? Ya salah karena tidak ada perintah dari Tuhan. Oh, oke, Gimana sekarang sih? saya tanya, kalau umat Muslim berkumpul pada hari Kamis, apakah itu salah? Mengadakan Salah, misalnya taruhlah dia misalnya tahlilan atau apa gitu hari Kamis, berarti salah. Ya itu kan tradisi ya, monggo mau tradisi terserah. Iya, berarti Bebas. salah, berarti salah. Enggak, itu kan tradisi tidak ada perintah dari agama. Ini kamu mau Tahlilan ini itu, ya. ya Anda bahas Oke lah, tahlilan lagi. kamu sudah menjawab pertanyaan kamu itu sendiri. Oke, Iya. jadi intinya begini aja, gini. Iya, iya. Banyak, ini kita kasih edukasi ya sama orang-orang awam. Karena Iya, banyak betul. juga orang-orang awam tidak mengerti. Gini loh, sebenarnya gereja itu bukan artinya itu. Makanya ada kata-kata, janganlah kamu menjauhkan diri dari perkumpulan. Nah, kata-kata perkumpulan itu gereja itu. Asal usulnya. Cuman karena waktu terus berjalan, berkembang, orang mikir gereja itu bangunan. Padahal gereja itu makna sesungguhnya bukan bangunan, itu makna secara terminologi.
Begitu. Tetapi makna secara etimologi artinya jemaat. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jangan kamu menjauhkan diri dari mereka. Supaya apa? Supaya kamu itu tidak sendiri, terus imanmu itu menjadi redup. Gitu loh. Ya intinya sudah fix lah tadi kan. Nggak ada di Terus situ diatur apalagi? hari, kamu harus begini. Hari apa aja? Hari Nggak apa ada, aja? nggak ada juga perintahnya hari. Mana? Karena yang dipraktekkan Nah, oleh kenapa kok diumumrahkan atau digeneralkan hari Minggu? Karena pada hari Minggu itu adalah hari Tuhan Yesus bangkit. Begitu. Ada sejarahnya. Nah, sementara Iya, kalian tapi- saya tanya, sejarahnya kok bisa gini dari mana datangnya? Saya tanya. Yang begini, ada yang begini, takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang begini. Coba Loh, sejarahnya saya sudah jelasin, jelaskan asal usulnya. ada perintahnya, titik selesai. Asal usulnya saya Yang- tanya, asal usulnya gimana kok Tidak bisa perlu begini? saya tahu asal usulnya, jelaskan yang jelas ada kronologisnya. perintahnya. Saya tidak bisa balik menjelaskan lagi nih kronologisnya. kan. Makanya saya Kok bilang, lagi sih gimana? kalian ini, Yang perlu. kami dengar Rijal. Nih ini ya kok Rijal lagi. Sorry nih, ini penting sekali, ini penting. Ah, Agama Kristen pergi ke gereja, lihat ada salib, ada salib. Tanya, Hmm. nggak ada satupun orang Kristen yang nggak ngerti maknanya. Semua Ya. orang Kristen dari yang bayi, dari yang ini, salib tahu dia. Kenapa kok lambang orang Kristen itu salib? Dia tahu ada peristiwa besar di balik itu. Sekarang saya tanya, satu-satunya agama yang bingung lambangnya apa, cuman agama kalian. Percaya nggak? Percaya nggak? Oh berarti Anda minta Sebentar saya dulu, menjelaskan. sebentar. Ya, silakan, Bayangin, silakan, bayangin. silakan. Emblem, lambang, logo itu paling fundamental. Ya, orang kalau Toyota itu lambangnya begini. Set begini kan? Ada bulat begini. Toyota, ya kan? Orang tahu lambangnya. Satu-satunya agama yang bingung lambangnya itu agama kalian loh, Ajam. Mau percaya nggak? Oke, saya berarti Anda Sebentar. silakan. Dengar. Saya tanya. Ya. Di masjid ada bulan sabit. Ah, Kemudian ada bintangnya, ada bulan sabit doang. Saya tanya, kenapa Ah. bulan sabit lambangnya? ya tanya pengurus masjid lah. Masa itu Anda sesuatu yang tidak Ya, penting Anda itu tanyakan kepada tanya saya. pengurus masjid. Tanya pengurus masjid lah. Tanya saya nggak penting itu. Satu-satunya agama yang bahkan lambangnya aja bikin orang bingung adalah agama. Itu siapa? Itu siapa yang buat Dicariin begitu? lagi. Itu siapa yang buat begitu? Itu tidak ada kaitannya dengan Loh, agama. Bulan bintang itu tapi tidak ada bukan begitu. kaitannya. Saya pergi ke masjid-masjid, saya lihat ada yang lambangnya bulan, ada yang lambangnya bulan bintang. Ditanya, bang, itu kenapa lambang agama Islam bulan? Ya tanya DKM masjid. Tanya DKM masjid. Saya pun tidak mengkhususkan hal tersebut. Kalau saya buat ngeri masjid, banget, saya buat lambang salib. Dia juga. tragis sekali kalian ini, tragis. Untuk lambang aja bingung. Tapi kalau Ya orang karena Kristen memang itu tidak ditanya, ada instruksinya. kenapa salib? Dari yang bayi, dari yang ini semua tahu. Oh, ada peristiwa besar di situ. Disitulah kemenangan Yesus, dia taat sampai mati. Nah, sekarang kalau ada orang Islam ditanya lambangnya kenapa bulan, siap-siaplah berputar-putar. Iya karena memang itu bukan perintah. Tidak ada perintahnya. Muter-muter. Tidak ada Masa perintahnya. lambangnya sendiri aja kalian bingung. Ah, itu bukan lambang Islam. Yang meresmikan bahwa bulan bintang itu lambang Islam siapa? Siapa yang ngomong muter. begitu bahwa bulan bintang Berarti itu orang Islam lambangnya nggak punya Islam? lambang. Orang Islam nggak punya lambang. Lambangnya umat Islam apa emangnya? Menurut Anda? Bingung, lambangnya bingung, kebingungan Enggak, yang nyata. setahu saya hari ini umat Islam itu nggak punya lambang yang aneh-aneh gitu. Kebingungan yang Setahu saya. nyata, lambangnya adalah kebingungan yang nyata. Itu Anda ini macam-macam, Dis. Kadang lagu dijadikan dalil, kadang lambang-lambang dijadikan dalil. Oke Anda lah, kebingungan saya sendiri. nggak mau, oke lah. Anggaplah semua orang Islam yang pakai bulan sabit sebagai lambangnya adalah sesat, betul? Ya itu perspektif Anda. Nah, kan Kita berarti tidak nggak bisa sesat. menyesatkan. Berarti nggak Kita sesat. tidak bisa menyesatkan sesuatu tanpa ada argumentasi. Ya begitu. sudah, sekarang saya tanya, apakah orang Islam yang menggunakan bulan sabit sebagai lambangnya itu adalah sesat? Anda tahu? Nggak tahu. Tanya pengurus masjid. Satu-satunya Tanya pengurus agama masjid. yang Begini, sampai sekarang belum ketemu lambangnya Dengar. adalah agama. dengarkan saya. Ketika ada umat Islam yang menjadikan matahari sebagai lambangnya, apakah dia keliru begitu? Misalnya dia pajang matahari di atas masjid, apakah keliru begitu? Loh, Keliru nggak? makanya itu. Kenapa sampai sekarang orang Islam nggak punya logo? Itu hanya inisiatif saja, Orang Islam nggak saudara. punya logo sampai Itu sekarang. hanya inisiatif.
Itu Oke hanya lah, Bung inisiatif Ajam. saja, Nanti kalau kita saudara. terus-teruskan, nanti Anda membatalkan puasa. Kita lanjut nanti ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Bung Ajam. Sekali lagi Bung Ajam.